Shalom teman-teman, selamat sore dan selamat bergabung di ibadah online Generasi Muda pada hari Minggu 15 November 2020. Bersyukur sekali kalau hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Walaupun kita hanya dapat bertemu secara virtual, namun sukacita dari Tuhan tetap kita rasakan. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah yang lebih jauh lagi, kita mau mulai ibadah ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau yang masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat menikmati ibadah ini, supaya kami dapat mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama masuk ke hadirat-Nya, sujud menyembah Dia. Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci,
pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, setiap dari kita mungkin sedang mengalami masa sulit saat ini. Baik dalam pekerjaan, sekolah, kuliah, keluarga, ataupun hubungan dengan sesama. Pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini mungkin seringkali membuat kita takut untuk melangkah maju. Kita takut kecewa, kita takut gagal, kita takut akan masa depan yang belum pasti. Tanpa disadari, kita menjadi manusia yang lemah. Kita menjadi kurang percaya. Bahkan mungkin kita mempertanyakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Padahal, sepanjang waktu, Allah selalu di sana. Allah selalu menunggu kita untuk menempatkan Dia di tempat utama dalam hati kita. Mari kita renungkan bersama. Apakah kita sudah menempatkan Allah dalam hati kita? Apakah dalam setiap pergumulan kita selalu memohon bimbingan Allah? Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sadar ya Tuhan, kami manusia yang lemah. Kami memohon ampun atas kesalahan kami yang mendukakan hati-Mu. Kami memohon bimbingan-Mu Tuhan, supaya kami dapat lebih percaya akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sebagai nyanyian penyesalan, sejauh timur dari barat, kita nyanyikan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Mari kita menerima berita anugerah yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Dan petunjuk hidup baru diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Salam damai untuk kita semua. Kita sudah menerima anugerah dari Tuhan. Sekarang saatnya kita membuka hati dan pikiran kita untuk menikmati saat indah berhadapan dengan Tuhan melalui firman-Nya. Saat indah kita nyanyikan. Sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. 'Ku, 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 '
sangat indah. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kini mari kita siapkan hati kita untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama hendak merenungkan firman-Mu. Datanglah dan diamilah hati kami, agar setiap firman yang kami baca boleh menggema di hati kami dan menuntun langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, datanglah dan sertai kami. Amin. Firman Tuhan dari Yosua 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa.
dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang kanan atau kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian jawab bacaan firman Tuhan yang berbagai mereka mendengarkan dan melihat dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Teman-teman dan sahabat semua, pada saat ini kita bersama-sama hendak merefleksikan sebuah tema, yaitu bicara mengenai fearless but not reckless. Jadi orang yang berani tapi tidak nekat. Karena kadang-kadang berani sama nekat itu beda tipis gitu ya. Apalagi laki-laki kalau sudah diiming-imingi atau dikatakan, chicken takut lu, penakut lu gitu ya. Nggak asik lu. Kemudian langsung diterabas semuanya demi sebuah pertemanan. Nah, saudaraku semua, menjadi atau dalam masa muda memang adalah masa-masa yang menyenangkan. Kita hidup dengan begitu banyak kemewahan dalam arti waktu yang banyak, kita punya teman-teman yang banyak, kita punya sahabat yang banyak, kita punya permainan juga yang banyak misalnya gitu ya. Adalah masa-masa yang begitu menyenangkan. Apalagi kalau masa-masa itu dilewati dengan sebuah waktu yang luang untuk mengerjakan apa yang kita inginkan. Rasanya nyaman sekali gitu ya. Nah, namun tidak jarang juga masa-masa muda adalah masa-masa malas gitu ya. Bicara soal malas, ada sebuah Lazy Olympics. Jadi ada sebuah olimpiade untuk orang-orang malas. Gampang peraturannya, yaitu tidur selama mungkin. Dan yang menang mendapatkan 800 euro atau kira-kira lebih dari 10 juta gitu ya. Hanya dengan tidur dan bermalas-malasan kita dapat duit, enak sekali gitu ya. Nah, ini sebuah perlombaan yang memang sedikit satir dalam arti bahwa orang malas bisa dapat uang, orang malas kemudian menjadi sebuah kampanye bahwa kok orang nggak apa-ngapain gitu ya. Apakah ada orang seperti ini dan sebagainya. Tapi ini yang menjadi sebuah pesan yang sangat mendalam dalam kehidupan kita, yaitu apakah kita sebagai anak muda juga adalah orang-orang yang malas misalnya. Kalau bisa sih bangun siang gitu ya, ngapain bangun pagi, tidur pagi, bangunnya siang gitu. Atau di Korea Selatan juga ada ternyata sebuah perlombaan di mana mereka keluar, lalu di sebuah taman yang besar, sebuah lapangan yang cukup luas, mereka diberi tempat masing-masing, kemudian tugas mereka hanya duduk dan diam di situ. Dan yang menang kembali mereka yang dapat diam dan nggak ngapa-ngapain. Jadi juara untuk nggak ngapa-ngapain. Lucu juga ya. Nah, masa-masa muda adalah masa-masa yang dimana kita bisa menghabiskan waktu dengan begitu banyak. Kalau bisa sih waktunya dihabiskan dengan sofa, atau kursi, atau tempat tidur, dan games gitu ya.
Jadi untuk anak muda sekarang ini, selama ada wifi, ada gadget, ada sofa, saya selamat. Jadi nggak perlu kemana-mana gitu ya. Yang penting ada gadget, wifi, sama sofa. Itu udah surga bener gitu ya. Nggak perlu kemana-mana lagi gitu lah. Cukup itu aja. Gitu ya. Bisa main pagi, bisa main Legend, sore bisa main PES, malam main apapun gitu ya. Dan sebagainya gitu. Kita main segala macam gitu. Enak sekali gitu ya. Nggak perlu apa-apa. Nggak perlu ngerjain tugas, nggak perlu kerja dan sebagainya. Yang penting main gitu ya. Kecuali kita adalah atlet EA Sport, ya it's okay. Tapi kalau kita bukan atlet ya lupakan sajalah kehidupan seperti itu. Nah, hidup sebagai anak muda, mau tidak mau kita harus menyadari bahwa kita bertambah tua. Umur nggak pernah turun, tapi pasti nambah. Sebagai anak muda kita perlu sadar bahwa umur kita pasti akan bertambah. Tapi kedewasaan kita belum tentu. Jadi kita bisa punya kumis, punya jenggot, tapi masih anak-anak. Jadi silakan dipegang kumisnya, jenggotnya masing-masing gitu ya. Yang punya kumis jenggot, yang perempuan mungkin tambah panjang rambutnya, menjadi lebih dewasa gitu ya. Ada tanda-tanda kedewasaan perempuan, tapi tetap kayak anak-anak gitu ya. Mungkin dan sangat mungkin. Nah, pada hari kita mau belajar bersama-sama bahwa menjadi dewasa itu kita membutuhkan beberapa hal di tas kehidupan kita yang perlu kita bawa. Dan pertama, yaitu soal bertanggung jawab. Kedewasaan tidak bersamaan dengan pertambahan usia, namun dengan menerima tanggung jawab kehidupan yang dititipkan kepada kita. Tanpa mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan kepada kita akan selalu anak-anak. Yang membedakan anak-anak sama orang dewasa itu tanggung jawab. Anak-anak itu berlindung di balik orang tua. Nilai jelek yang dipanggil orang tua. Bikin kasus sekolah yang dipanggil orang tua. Nggak ngerjain tugas, nggak naik kelas, nakal dan sebagainya, yang dipanggil orang tua. Tapi ketika sudah dewasa, kita gagal, yang kena akibatnya kita, yang dipanggil juga kita. Di tempat pekerjaan kita gagal perform baik, nggak dapat bonus. Di pekerjaan kita gagal mengerjakan tugas dengan baik, membuat kacau sebuah pekerjaan di kantor, kita yang dipanggil, kita yang dipecat, kita yang rugi. Itu yang membedakan antara anak-anak dengan orang dewasa. Mampu mengemban tanggung jawab. Nah, teman-teman, tanggung jawab mulai dari yang sederhana, sangat sederhana gitu ya. Beli gula di warung, membetulkan genteng, disuruh sama orang tua, sampai yang berat dan besar misalnya, membesarkan anak, membayar uang sekolah anak dan sebagainya. Semua itu tanggung jawab yang besar. Dan namanya orang tua, orang dewasa, bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan mereka. Nah, kita sebagai anak muda adalah orang-orang yang perlu belajar mengemban tanggung jawab. Belajar berpikir bukan soal saya saja, tapi soal sesuatu yang dipercayakan kepada saya. Hei Yosua, aku percayakan kepadamu 2 anak kecil ini. Saya punya 2 anak gitu ya. Ali dan Mara, percayakan. Bisa nggak kamu mengemban tanggung jawab ini? Hei Yosua, aku percayakan kepada kamu seorang perempuan bernama Gloria ini. Jadilah suami yang baik. Itu kepercayaan. Dan orang yang gagal mengemban tanggung jawab, mengambil sikap jantan, katakan demikian, gentle gitu ya. Sikap seorang pribadi yang utuh dengan menghindar dan menunjuk yang lain. Itu adalah kekanak-kanakan. Itu adalah tindakan seorang pengecut. Itu adalah tindakan seorang yang penakut. Ketika dia tidak mempertanggung jawab dan menunjuk kepada yang lain. Kamu sih yang salah. Kamu sih orangnya nggak bisa mandiri gitu ya. Misalnya dan sebagainya. Kita menunjuk kepada yang lain, kepada orang yang bersalah. Padahal kita punya andil di situ. Nah, teman-teman, kitab Yosua yang kita baca juga bicara mengenai orang muda yang diberi tanggung jawab. Yosua 1 ayat 2 dikatakan apa? Hambaku Musa telah mati. Jadi udah nggak ada lagi nih orang sosok Musa yang pemimpin itu udah nggak ada. Kini tugasnya ada di kamu. Jadi udah nggak ada tempat berlindung, udah nggak ada tempat kita mengatakan nanti yang dipanggil Musa adalah aku diam-diam aja di sini, nggak ada. Nggak ada lagi tempat kita bisa mengatakan oh orang tua yang dipanggil sama guru, nggak ada. Musa sudah nggak ada. Kini kamu Yosua harus mengambil sebuah tanggung jawab.
Dan tanggung jawabnya gak kecil. Dia perlu memimpin sebuah bangsa yang besar. Dia perlu memimpin setiap nyawa dan nafas kehidupan itu. Dia menjadi pemimpinnya. Dan kita melihat, membaca Yosua tidak merasa kecil hati, walaupun Tuhan mengatakan jangan kecil hatimu, tapi gitu ya. Tapi itu Yosua tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia gentar terhadap apa yang dipercayakan kepadanya. Namun sebaliknya, dia menerimanya sebagai sebuah jalan kehidupan. Dan izinkan saya mengatakan ini, jikalau ada orang yang mempercayakan sesuatu kepada kita, jikalau ada orang yang memberi kepada kita sebuah tugas, ambil. Katakan, ya, aku siap. Ya, aku mau mengambil tanggung jawab itu. Karena hanya melalui itulah kita belajar menjadi dewasa. Karena hanya melalui itulah Yosua belajar menjadi seorang pemimpin. Ketika dia diberi porsi sebagai seorang pemimpin, dia belajar, dan belajar. Nah, teman-teman, menjadi orang yang bertanggung jawab itu berarti orang-orang yang kemudian mencoba melihat dirinya bukan sebagai pusat kehidupan, tapi tugas yang diberikan itulah yang menjadi pusat kehidupan. Jadi, aku berkurang, yang lain bertambah. Keinginanku berkurang, tapi tugasku selesai. Bayangkan dengan cara sangat mudah. Kita lagi mau main games atau teman-teman datang ke rumah kita, yuk main games yuk gitu ya. Tapi kita punya tugas tanggung jawab mengerjakan sebuah paper. Kalau orang yang nggak bertanggung jawab, yuk kita pergi aja gitu, sebodo amat, paper nanti gampang lah. Gitu ya. Itu nggak bertanggung jawab. Atau sebuah kerja kelompok, wah ini paling ngeselin bisa kadang-kadang gitu ya. Kerja kelompok, yang lain sudah mengumpulkan bahan-bahannya, yang satu lagi tidur enak di kamar. Oh itu nyebelin banget tuh. Yang lain kerja dengan keras, begadang, yang satu ini, aduh bangun dari mana nih gitu ya. Nggak beres banget nih gitu ya. Kemudian tiba-tiba namanya muncul nama kelompok, pengen tak pites gitu rasanya. Agak halus tuh pites gitu ya. Kita merasa kemudian dibohongi, disakiti oleh orang tersebut. Orang yang tidak bertanggung jawab adalah orang-orang yang hanya melihat dirinya sendiri. Careless terhadap yang lain. Abai terhadap yang lain. Bahkan kemudian reckless. Gegabah, ceroboh, dan mengakibatkan orang lain rugi. Seperti orang yang di gambar ini misalnya orang cuma nyebrang jalan, pakai headphone dan sebagainya, nggak peduli ada mobil lain, sebodoh amat. Yang penting gue mau nyebrang gitu ya. Sebodoh amat teman-teman kelompok gue pada sibuk ngerjain tugas, yang penting gue mau tidur gitu ya. Sebodoh amat gitu ya. Itu orang yang tidak bertanggung jawab. Nggak peduli dia punya jenggot, nggak peduli dia punya kumis, nggak peduli dia sudah perempuan dewasa, itu bukan orang yang dewasa. Itu tua, tapi nggak dewasa. Untuk itu, being careless and being reckless person will only put away others. Karena kita menjadi orang-orang yang beban bagi yang lain. Kita nggak berpikir soal orang, kita berpikir soal saya. Ketika kita hanya berpikir soal keinginan saya, yang enaknya buat gua apa, yang sukanya gua apa, sesuka-suka gua seperti apa, pada saat itu kita sebetulnya sedang mengusir yang lain dari kehidupan kita. Kita mengatakan gua nggak perlu lu. Dan ingatlah, nggak pernah ada orang bisa hidup sendiri. Nggak pernah ada orang dewasa dengan hanya hidup sendiri. Dia selalu membutuhkan yang lain dan hidup bersama dengan yang lain. Sehingga teman-teman, pada hari ini kita bersama-sama belajar satu poin. Ini poin pertama gitu ya. Menjadi dewasa adalah orang-orang yang mengambil tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu berarti kita mengurangi diri kita agar tugas yang diemban itu selesai. Kita mendahulukan tugas bersama dibandingkan keinginan diri sendiri. Nah, memang mengemban tanggung jawab, diberi kepercayaan itu kadang-kadang bisa dak-dikduk juga gitu ya, ketika tanggung jawabnya besar. Jadi ketua panitia, jadi ketua panitia pensi, jadi ketua OSIS, jadi ketua kelas dan sebagainya. Ketua kelas kadang-kadang jadi korban sih. Lu aja ketua aja. Tapi kalau yang lain biasanya sebuah kepercayaan gitu ya. Karena teman-teman yang lain melihat kamu siap jadi ketua. Ketika terjadi, ambillah. Itu adalah sebuah kepercayaan. Ketika orang mempercayakan kepada kita,
itu adalah sebuah kehormatan. Namun kadang-kadang kita mungkin saja takut dan gentar dengan kepercayaan itu. Bertanya dalam hati kita masing-masing, mungkin nggak ya gue bisa melakukan dengan baik? Mungkin nggak sih? Atau mungkin nggak ya? Jangan-jangan gue nggak mampu nanti. Jangan-jangan gue gagal nanti dan sebagainya. Kita sudah membayangkan hal yang enggak, kemudian kita berhenti bertumbuh. Nah, pada hari kita belajar dari Yosua dikatakan apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, dikatakan. Karena Tuhan bersama denganmu. Jangan jiper. Jangan ngedown. Jangan bersembunyi di balik yang lain. Ah, nggak mau gua, lu aja. Padahal ketika dipunjuk, ya kenapa nggak kemarin gue bilang gua ya, gitu ya. Ketika ada orang menyebut nama kita sebagai calon pemimpin, bersyukurlah. Itu berarti ada sebuah kepercayaan yang dilihat orang dari kita. Dan terimalah dengan penuh sukacita. Karena dari situlah kita belajar menjadi dewasa. Ketika kita mengemban tanggung jawab. Orang nggak mungkin memilih orang-orang yang careless dan reckless dalam kehidupan. Namun justru mereka memilih orang-orang yang fearless, yang wah ini orang berani nih. Ini orang bisa dipercaya. Ini orang meyakinkan. Makanya dipilih. Yosua dipilih Tuhan karena bukan sekedar dia hebat, bukan itu sebetulnya. Tapi dia mampu dipercaya. Dia orang yang menjalani apa yang dia katakan. Sejalan antara kata-kata dan perbuatan, sejalan gitu ya. Orang yang takut akan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Jangan takut. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Tuhan bersamamu. Nah, ketika kita takut, ketika Yosua, katakanlah kita berandai-andai Yosua takut pada saat itu gitu ya, maka terjadilah krisis kehidupan. Karena krisis kehidupan terjadi ketika ada krisis kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mampu, dan kita nggak pernah ragu akan tuntunannya. Ketika kita meragukan diri saya, ketika kita meragukan diri sendiri, kita meragukan Sang Pencipta. Kita meragukan Sang Pemberi tanggung jawab dan pemberi kepercayaan itu. Jangan takut, jangan jiper, jangan ngedown, jangan mundur, jangan bersembunyi, tapi maju dan katakan, ya aku siap. Terima kasih untuk kepercayaannya, akan aku lakukan sebaik mungkin. Itu jawaban kita sebagai orang-orang dewasa. Krisis kehidupan dimulai ketika ada krisis kepercayaan diri dan krisis kepercayaan kepada Tuhan, Sang Pemberi kepercayaan itu. Beranilah, be fearless. Bahwa ketakutan bukan menghentikan kita. Tapi ketidakmauan kita untuk berproses itulah yang menghentikan kita. Bukan ketakutan yang menghentikan kita, tapi ketidakmauan kita untuk berproses itulah yang menghentikan kita. Nah teman-teman, pada saat ini kita bersama-sama hendak belajar dan bertumbuh menjadi orang dewasa. Dan dewasa itu nggak ada titik paling tinggi, nggak ada. Gitu ya. Terus bertumbuh, terus berproses. Dan memang tidak ada juga yang namanya peta menuju kedewasaan. Namun peta kehidupan itu ada. Dan teman-teman, kita semua sedang menjalani peta kehidupan kita masing-masing. Kita perlu peka dengan tanda-tanda kehidupan yang datang dari Tuhan. Tanda-tanda kehidupan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Sebuah kepercayaan, sebuah tugas, sebuah pertumbuhan, sebuah kemunduran bahkan mungkin kadang-kadang gitu ya. Untuk mengajar kita soal kesabaran, mengajarkan kita soal tak pernah lelah berusaha dan berharap. Peta kehidupan sedang kita gambar. Teman-teman dan saya juga sedang menggambar peta itu. Dan dalam peta itu, Tuhanlah Sang Penuntun kehidupan kita. Tuhanlah Sang Pemberi pembuka jalan kehidupan kita. Tidak ada peta yang pasti, namun setiap kita harus menjalani peta itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kedewasaan harus kita pilih sebagai jalan yang hendak kita tapaki.
Tanpanya kita akan stuck pada anak-anak. Ini ibadah pemuda, bukan ibadah anak-anak gitu ya. Jadi saya percaya teman-teman juga sudah mulai bertumbuh menjadi dewasa. Untuk itu, saudaraku semua, sahabatku semua, embara pendewasaan dimulai dari menyanggupi tanggung jawab yang diberikan. Menyanggupi berarti kita sadar, ini bukan soal saya tapi soal tugas yang diberikan. Ini bukan soal saya ugal-ugalan, tapi soal saya bertanggung jawab konsisten dengan apa yang sudah saya terima dan saya emban ini. Ini soal percaya pada Sang Pemberi tugas itu, yaitu Tuhan sendiri, dan kepada tuntunannya kita percaya. Membawa diri dalam kebersamaan dan bukan keakuan. Memikirkan masa depan bersama dan bukan masa depan saya sendiri. Seenak gua sendiri, bukan. Tapi soal kehidupan bersama. Sehingga pada hari ini, jikalau kita berkaca, kita lihat kumis kita lihat jenggot kita, yang perempuan sudah mulai bertumbuh kehidupannya di sana dan di sini, lihatlah pertumbuhan ini perlu diimbangi dengan pertumbuhan kedewasaan. Jangan sampai kita sudah mulai besar, tubuhnya besar, umurnya tua, tapi masih kayak anak-anak. Tidak berani mengambil tanggung jawab dan gagal bertanggung jawab terhadap sebuah kepercayaan yang diberikan kepada kita. Kita menjadi orang reckless dan careless. Namun hari ini, jadilah orang yang fearless dan full of love, full of care with others. Dan dengan cara itulah kita menjadi umat Allah yang dewasa. Selamat bertumbuh, selamat menyanggupi dan menyempurnakan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, mari kita berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kini mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, pada saat ini kami bersama-sama memanjatkan sebuah permohonan agar kiranya di tengah-tengah masa pandemi ini kekuatan, pengharapan, dan juga semangat di dalam diri para tenaga medis terus boleh ada. Mereka adalah garda terdepan yang berjuang memulihkan masyarakat Indonesia agar siapapun yang terkena COVID ya Tuhan boleh pulang dan kembali kepada keluarga dengan sempurna. Kami berdoa untuk mereka dan keluarga mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami agar mereka pun juga diberikan kebijaksanaan, diberikan kecerdasan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Sehingga apapun yang mereka putuskan semuanya mengambil rupa sebagai sebuah kebaikan bagi banyak orang dan bukan sedikit orang saja. Kami juga berdoa setiap kami ya Tuhan, umat-Mu, anak-anak-Mu yang pada saat ini juga terus berjuang di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami yang harus belajar dengan secara online atau daring, kami berdoa, kami diberi terus kekuatan dan juga semangat. Ataupun kami yang mencari pekerjaan ya Tuhan di masa-masa sulit ini, kiranya Engkau juga boleh memberkati kami dengan kreativitas, dengan semangat dan juga daya juang yang tak pernah berhenti.
Kami juga berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami, sahabat kami, orang-orang dekat kami ya Tuhan, orang-orang kami cintai. Agar setiap mereka pun juga diberkati dengan kekuatan di masa-masa pandemi ini. Sehingga di masa pandemi ini bukan malah merontokkan kehidupan kami, namun sebaliknya kami semakin erat bersatu, semakin dekat, dan semakin banyak mampu merayakan kebersamaan di antara kami. Inilah doa-doa kami Tuhan pada saat ini. Dan kami hendak menaikkan doa kami ini. Dan kami menutupnya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan diambil dari Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Persembahan dapat teman-teman berikan melalui transfer ke nomor rekening yang ada di description box. Sebagai lagu persembahan, PKJ 271, janganlah kumpulkan harta, mari kita nyanyikan. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, dengan merusak pencuri membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah karena kau sungguh, di mana hartamu di situlah hatimu. Banyak yang khawatir akan masa depan, dan berlebihan kumpulkan harta benda. Akhirnya bergantung pada kekayaannya, tak lagi pada Yesus harapannya tetap. Yang kumpulkan banyak takkan kelebihan, dan yang sedikit pun takkan kekurangan. Burung yang di langit, bunga bakung di lembah, tetap dipelihara Tuhan selamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau sampai saat ini berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami juga telah mengumpulkan sedikit dari apa yang kami punya yang berasal daripada-Mu. Tuhan yang kiranya boleh memberkati persembahan ini, agar boleh bermanfaat bagi pelayanan-Mu dan hanya demi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati orang-orang yang mengelola persembahan ini, agar boleh diberikan kebijaksanaan untuk mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah segala doa dan permohonan kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Hanya imanlah yang dapat memberikan kita kekuatan untuk melakukan perkara yang besar, dan Roh Kuduslah yang membimbing kita senantiasa dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan, Tinggi Namamu Dipuji. Kini, mari kita menutup ibadah kita dengan bersama-sama mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya.
Demikian ibadah GM kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat bertumbuh menjadi dewasa. Selamat mengambil peran dan tanggung jawab. Tuhan memberkati kita semua. Ibadah online generasi muda kita hari ini telah selesai. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.